Halo semuanya, kali ini kami dari kelompok 8 kelas 9C SMP Regina Paci Surakarta akan membawakan sebuah podcast berjudul Budaya Jiwa Bangsa. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bima dari kelas 9C absen 25. Saya Jiwa dari kelas 9C absen 32. Kenalkan, nama saya Asasia Manuela Grafila, kelas 9C, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Noah dari kelas 9C, nomor absen 15. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita mulai podcastnya. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara kepulauan yang di dalamnya terdapat banyak suku, bahasa, budaya, maupun agama. Berada dalam masyarakat yang majemuk merupakan anugerah sekaligus tantangan bagi kita. Untungnya perbedaan tersebut bukanlah tantangan yang terlalu sulit, karena semuanya termasuk hak dan kewajiban kita telah diatur oleh undang-undang negara kita ini. Sebagai umat Katolik di Indonesia, kita tentunya memiliki tugas untuk mempertahankan iman kita akan Kristus di tengah masyarakat yang beragam ini. Dan sebagai warga negara yang taat, kita tentunya juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain. Hak kita sebagai warga negara antara lain adalah hak untuk hidup, hak untuk memeluk agama, hak untuk berserikat dan menyatakan pendapat, dan lain sebagainya yang telah dijamin oleh negara. Dengan hak yang telah dijamin oleh negara tadi, tentunya harus dibarengi dengan kewajiban kita yang wajib kita lakukan sebagai bentuk kecintaan dan kesetiaan kita pada tanah air, dan tanda terima kasih kita pada negara. Salah satu kewajiban kita sebagai warga negara adalah cinta pada tanah air, di samping dari beberapa kewajiban lain yang diantaranya menjaga keamanan tanah air dan aktif mendukung cita-cita bangsa. Salah satu faktor yang mendorong untuk kita dapat mencintai tanah air kita sendiri, salah satunya adalah dengan mencintai budaya kita sendiri. Dan seperti yang sudah disebutkan di atas, Indonesia memiliki banyak sekali budaya. Salah satunya lompat batu dari suku Nias. Lompat batu menjadi objek wisata tradisional unik yang teraneh di seluruh dunia. Mereka harus melompati susunan bangunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm atau lebih. Tradisi lompat batu di Pulau Nias, Sumatera Utara, yang dalam bahasa daerahnya disebut hombo batu atau fahombo. Lompat batu biasanya memiliki tujuan sebagai ritual pendewasaan anggota suku Nias. Olahraga tradisional ini biasanya diadakan di Desa Bawo Mataluwo. Desa Bawo Mataluwo yang berarti Bukit Matahari, di mana para warga dan wisatawan dapat melihat keindahan matahari terbit dan tenggelam. Hombo batu merupakan tradisi yang muncul dari kebiasaan berperang antar desa. Masing-masing desa membentengi wilayahnya dengan batu atau bambu setinggi 2 meter. Karena itu, tradisi lompat batu lahir dan dilakukan sebagai sebuah persiapan sebelum berperang. Tradisi hombo batu diwariskan secara turun-temurun di setiap keluarga dari ayah kepada anak laki-lakinya. Namun, tidak semua pemuda Nias dapat melakukannya meskipun sudah berlatih. Atraksi lompat tersebut telah lama menjadi daya tarik pariwisata di Pulau Nias, khususnya di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Wisatawan akan tercengang melihat pemuda mengenakan pakaian adat dengan gagah melompati batu setinggi 2 meter dan tepuk tangan sebagai hadiah bentuk ketakjuban akan atraksi tersebut. Kepedulian dan regenerasi menjadi kata kunci agar lompat batu tetap terjaga, sehingga budaya Indonesia semakin dikenal di dunia internasional. Setelah dipaparkannya penjelasan demi penjelasan seperti di atas tadi, dapat ditarik kesimpulan. 1. Pentingnya menanamkan cinta tanah air pada generasi penerus bangsa. 2. Generasi muda dituntut untuk menjadi solusi bagi permasalahan negara. 3. Memiliki rasa nasionalisme tinggi. 4. Rela berkorban bagi bangsa dan negara sebagai wujud cinta tanah air. 5. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Mewujudkan itu semua bukan semata-mata untuk mendapatkan penghargaan atau pujian, namun sebagai wujud kesadaran sebagai penerus bangsa. Upaya mencintai tanah air sendiri bukanlah satu hal yang sulit. Tidak perlu melakukan hal yang muluk-muluk untuk mencintai tanah air sendiri. Cukup hal yang sederhana, seperti upacara bendera setiap minggu atau bulan, atau sesimpel belajar rajin bagi para siswa agar kalau berguna bagi bangsa saja sudah cukup
untuk menunjukkan rasa cinta pada tanah air. Maka marilah kita sebagai generasi penerus bangsa ini sama-sama mencintai dan menjaga budaya bangsa kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian podcast dari kelompok kami. Jangan lupa like video kelompok kami, share and subscribe. Thanks for watching. Bye, have a great time.